Hari ini kita akan review sebuah DAC ya, DAC dongle dari Sonata, itu Tempotec Sonata BHD. Ntar mana fokusnya nih? Ya ini beneran BHD coy. Ya kalau nggak percaya, nggak ada sih, di sini nggak ada gitu. Ya pokoknya ini box Sonata BHD, ya BHD yang versi bukan Pro sih, cuman ya punya budgetnya segitu doang gitu kan ya. Ini boxnya dari karton gitu, tapi kartonnya bagus sih gitu ya. Kartonnya juga cukup oke kalau mau dibilang gitu kan ya. Ini di depannya, ini di bawah, di ya pokoknya bagian sini lah. Ini ada Tempotec, di atasnya sendiri ada tulisan Sonata Series ya, Sonata Series by Cina ya. Ini Siam ya, kok Siam, Chi-Fi gitu kan ya. Terus ada ini, terus ada QR ya, itu nggak penting juga sih. Oke, dan fokusnya cuman gini doang gitu, kecil. Kalau mau dibandingkan, ntar ya, aduh, mau dibandingkan sama misalkan boxnya TRN Conch ataupun KZ punyanya KZ gitu kan ya. KZ TRN aja segini gitu kan, lebih besar lagi. Kalau dibandingkan sama KZ Defy itu ya, punyanya KZ tuh ya, dia agak lebih besar dikit sih, tapi dia lebih ke arah lebar, bukan ya kayak gituan. Dan ntar atur posisi dulu, iya ya. Dan ini boxnya ya biasa aja sih gitu kan ya. Awalnya dikasih plastik lah, of course dikasih plastik gitu kan ya. Dan ya seperti itu aja. Dan pokoknya juga gampang ya, tinggal di gini tuh, ya dari bawah kayak gini tuh, ya gampang sekali. Habis itu aduh, anunya kangkat nih. Wah, anjay. Mana fokus, nice tuh. Ya bukannya kayak gitu coy, kayak anu kado aja ya. Oke, kayak anu kado. Dan ini ada di AC-nya sendiri gitu kan ya. Tuh, di AC close up dikit. Di AC-nya coy, wing anjay. Kita ke kotak dulu ya guys ya. Oke, isinya cuman gini aja sih, nggak ada yang ribet-ribet. Dan ini isinya of course pasti kabel ya, sudah jelas ini tuh kabel. Dan kabelnya cukup ya lentur lah, lebih lentur sih, cuman bukan yang kayak kalau membandingkan di ACJM 12 gitu kan ya. Ya ini menurutku lebih fleksibel, ini lebih kaku gitu kan ya. Terus ada pouch juga gitu kan ya, buat di AC nya sendiri. Di AC nya nggak masuk sih, cuman di AC nya cuman bisa buat kabel doang gitu kan ya. Kalau buat di AC nya sendiri nggak bisa, entah kenapa, aneh. Terus di sini ada konverter juga ke USB. Tuh USB, itu USB biasa. Terus ada kartu-kartu garansi yang tidak jelas ya kawan ya. Yep, tuh nggak tahu ini fungsinya buat apa. Ini juga aku nggak tahu apakah ada gift card. Ini buat klaim garansi kayaknya. Terus nggak ada manual book. Nah, ada manual book yang ini tadi bahasa Inggris ya, bahasa Inggris tuh ya, pokoknya gitulah, bahasa Inggris. Habis itu bahasa Cina. Dan yang bikin terkejutnya adalah
mana ya, ntar, oh iya ini tuh, kalian bisa baca nggak, dia ada tulisan download and install the HiB Music app and turn on exclusive HQ USB audio access. Bagi kalian yang pengguna HiB Music, berbahagialah kalian ya. Gue juga sih, gue salah satu penggunanya gitu kan ya. Terus ini ada juga pengaturan buat gainnya ya, warnanya apa aja gitu kan ya. Ya kayak gitu aja sih. Dan gainnya itu ada berapa? Kalau dihitung-hitung itu 1, 2, 3, 4 ya. Ada iya 4, ada 4 tuh. Ada 4. Tapi ya dia pengguna gain nggak terlalu signifikan karena aku nggak pakai ayamnya sendiri gitu kan ya. Oke, kita singkirkan dulu. Oh ya, fokus lupa. Ini dia Genius Studio, anjay, kita ambil coy. Oh shit, anjay, Sonata BHD SD. Ini bukan yang versi pro ya, kalau versi pro beda lagi gitu kan ya. Tuh ini USB, mesin polos, ini ada 3,5 sama balance. Habis itu ininya belakangnya sendiri tuh, bisa lihat tuh ya, bagus sih ya, full quality yang oke lah masukannya gitu kan ya. Dan ini ada tombol kliknya juga gitu kan ya. Aku beli ini karena volume independennya sih, karena dia enak coy, nggak usah ngatur di HP, apalagi di HP tuh uh, harus ribet ya, harus masuk aplikasinya dulu, apalagi pengguna HiB Music gitu kan, harus masuk aplikasi terus ya pencet volume, habis itu baru selesai. Kalau ini ya lu tanpa di aplikasi pun bisa cuman sayangnya kekurangannya baru gue temukan ketika nggak ada indikator volumenya gitu loh, ini di berapa dan lain sebagainya. Dan stepnya di HiB Music malah kebaca 32 step. Yang anehnya adalah ketika gue kecek di apa ya, di websitenya, dia cuma 16, sedangkan di Sonata yang Sonata biasa itu 16. Kalau Sonata PHD itu berapa ya, lebih tinggi kalau nggak salah, 50 apa 60 apa 100 ya, gue lupa deh ya. Ya pokoknya segitulah gitu. Dan ini volume up down gitu, kadang-kadang juga aneh, ini kadang down, ini kadang up gitu. Terus habis ini tombol gain ya. Nah nanti di sini akan ada indikatornya gitu kan ya. Nah langsung praktek aja ya di sini. Aku pakai HP loh, HP Infinix GT 10 Pro yang awal-awal gitu kan ya. Dan ini memang compatible sama HiB Music kalau kalian pengen tahu gitu kan ya. Langsung praktekkan aja gitu kan ya, langsung colok tuh, dia langsung muncul. Nah, open HiB Music to handle tap attack HD USB gitu kan ya. Dan di sana kalau kalian ngaktifkan notifikasi ini gitu kan, ketika kalian colok si di AC-nya ini langsung kebuka HiB Music gitu, nggak usah pakai permission kayak gini gitu kan ya. Ya itu cuman bisa di HiB Music sih gitu kan ya. Dan ya langsung ke connect, langsung pairing aja gitu kan ya, simple di AC dongle yang bagus gitu kan ya. Dan yep, seperti itu. Habis itu aduh ini agak susah sih, ntar fokus, yep. Nah agak turun dikit ya. Nah seperti ini ketika dicolok gitu kan ya sama HP. Nah ini mengatur gainnya itu emang di sini gitu kan ya. Jadi tuh dia akan berubah jadi warna purple, terus ada orange, habis itu cyan gitu kan ya. Ya seperti itulah atur gain.
aku belum terlalu explore terlalu banyak soal gen ini sih, karena aku juga makainya yang science ini gitu kan ya, karena penggunaanku masih apa ya, masih 4 hari, enggak, masih, oh enggak 4 hari, sorry, masih 4 hari. Datangnya itu hari Senin kalau nggak salah, harusnya bisa hari Sabtu atau enggak Minggu, tapi ya ataupun mungkin seminggu yang lalu, tapi ya di Aceh ini tuh ya gitulah, banyak masalah dan lain sebagainya. Masalah kurir lagi-lagi, kalau masalah uangnya sih enggak ya. Habis itu tunjukin cara pairingnya aja gitu. Aduh, tuh. Cara pairingnya ini tinggal pairing aja, ini 4,4 ya, bisa 3,3 sih gitu kan ya, salah, tuh tinggal colok tuh, ya Sonata BHD gitu kan ya. Kalau 3,3 kita pakai ceknya anu aja lah, 3,3 tinggal colok ya, bagus ya. Ini TAC dongle yang aduh cukup oke kalau mau dibilang gitu kan ya. User interface kok user interface, experience atau menggunakannya itu sangat-sangat enak, nyaman, apalagi ditambahkan dengan button ini ya, bisa tombol gain juga gitu kan ya. Ya ini sebagai dongle TAC mungkin middle kali ya, mid range juga gitu kan ya, bukannya ya ampun, bisa-bisanya apa tadi 10 menit ya langsung berhentiin, anjir, tahel baru tahu aku. Kalau aku udah enggak sih, kalau dibilang overheat juga enggak tahu ya, kayaknya limitasi dari DSLR nya sendiri sih ya, pengennya gitu gitu kan ya. Dan alasan aku kenapa beli di Aceh dongle ini karena aduh fuck itu holy shit. Oke, lanjut. Kenapa aku beli di Aceh, kenapa aku beli di Aceh dongle ini, karena simple. Pertama, karena aku nggak pingin apa ya, istilahnya itu nggak pingin agak nanggung lah, aku pingin merasakan di Aceh dongle yang walaupun emang bukan yang terbaik, tapi seenggaknya gitu bagus gitu ya, mempunyai yang hampir mirip sama yang di atas gitu kan ya. Nah, ini bukan masalah kayak powernya seberapa besar atau lain sebagainya dan lain sebagainya, atau yang lainnya gitu kan ya, enggak, justru malah aku ngambil DAC ini karena dia fleksibel kalau mau dipasangkan dengan apapun, walaupun emang 3,5 outputnya ini agak warm ya. Gua rasakan sendiri di EDX sendiri, di KZ EDX sendiri, kayak treble-nya nggak terlalu ngecering, bassnya juga kayak B aja gitu, vokalnya juga yang awalnya forward banget, maju banget, intimate banget, kayak kayak oke, ini aman gitu ya buat kasih EDX gitu. Dan itu yang gue rasain ya, emang kerasa gitu. Dan tapi ketika gue udah ganti ke ports balance nya sendiri gitu ya, ini singkat aja sih, belum terlalu in depth banget. Si KZEDX ini kayak treble-nya extended tapi nggak nyakitin, anehnya kayak gitu. Dan vokalnya juga lepas ya, ditambah vokalnya lepas tapi bassnya juga, kalau di TRN Cons gitu kan ya, yang di power balance nya, bassnya itu kayak taiknya dapat banget ya, kayak, dan apa ya, pukulan bassnya tuh kayak dup 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 dupnya itu kayak kerasa di beberapa lagu, kayak wah gila, buat kayak cukup capek dengarnya, walaupun emang masih terkontrol ya, bagus gitu, bukan yang kayak bleper banget, tapi ya kayak gituan lah. Dan ini sebenarnya kalau mau dibilang ini adalah bagus atau enggaknya, tergantung kampungnya lagi gitu kan ya. Kalau emang kamu punya ayam yang emang tuningan berat, emang pengen wah gua
punya ayam bread tapi mencari di Aceh dongle yang uh, agak warm dikit gitu kan ya, buat nurunin mungkin treble-nya, mungkin vokalnya juga terlalu intimate, habis itu bassnya juga pengen ditambah sedikit gitu kan ya. Ya mungkin ini bisa jadi pilihan kalau cari port 3,5, walaupun emang gue belum terlalu nyoba banyak 3,5 sih, masih eksperimen sama 4,4 soalnya ya tahu kan perbedaan dari uh, Kelly JM12 ini agak ya gimana gitu kan ya. Ya mungkin review lebih in depthnya bakalan muncul si ayam dulu ya, si TRN nya dulu, habis itu si DAC Sonata BAD nya ini. Ya soalnya kenapa, karena dongle itu bisa dibahas air-air aja lah gitu kan ya, yang penting anunya dulu. Dan aku masih belum terlalu banyak ngulik karena akhir-akhir ini agak sibuk karena ya ekskul, sekolah dan lain sebagainya. Masih jarang lah menyempatkan diri buat ke toko audio lagi, ke Kiwi gitu kan ya. Belum sempet, Mbak. Harusnya hari ini bisa sih, cuman kayak aduh udah capek. Ya udahlah, pulang aja. Main game aja lah gitu kan ya. Refreshing habis itu ngerjain tugas juga. Ya kayak gituan lah. Dan aku cuman bandingkannya sama satu tadi, pertama TRN Cons, terus KZDefi, Switch, terus KZEDX yang udah berumur gitu kan ya. Ya kayak gituan aja. Dan bikin review ini juga tengah malam habis sholat asar ya, jadi emang agak sulit gitu kan ya ngatur waktu sekarang. Dan rasa capeknya juga wah terasa. Dan mungkin kayaknya habis ini aku juga akan sedikit sibuk lagi ya. Tapi ya karena gituan aja lah, sedikit curhat. Ya review ini harusnya bisa review yang singkat sih, karena ya ini cuman unboxing tapi ada sedikit curhatannya. Tapi ya gituan aja lah buat video kali ini, walaupun itu rasanya 16 menit ya. Gila aja ya, 16 menit gitu kan ya. 16 menit hanya buat apa, bener curhatan doang, gak ada yang nonton. Terus habis itu ya ada sih yang nonton tapi ya nggak sebanyak yang biasanya juga gitu loh. Tapi ya namanya hidup lah ya, nyoba coba aja terus ya. Dan ini nggak tahu ini video bakalan diupload di antara hari Minggu atau enggak Sabtu atau enggak Minggu sih. Semoga aja Sabtu aja tayang ya, nggak usah punya editing lah ya. Ada juga pembakarannya juga nggak terlalu wah banget ya. Mungkin itu aja first impression dari saya ya, walaupun emang nggak terlalu indah banget ya, tapi ya aku janji, sumpah janji bakalan review sih Taran ini dulu ya, karena di Aceh nya udah ada, Tarannya ini udah lama muncul review, unboxing dan lain sebagainya. Dan ini Sonata ini masih nunggu lama ya, nambahnya di sini aja sih. Ya udah, mungkin itu aja untuk video kali ini, dan semoga berbahagia dengan kehidupan kalian yang semakin sibuk, semakin dewasa ya, dan semakin capek juga kehidupan ya. Oke, mudah segitu aja. Goodbye.